Acara Intisara Sehat pada siang hari ini ada 2 sesi. Sesi pertama dengan keynote speaker Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, selaku Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementan sekaligus alumni UGM, yang akan membawakan materi berjudul SDM yang diinginkan dan dibutuhkan Kementan. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Mas Kris Sugiono. Kepada Mas Kris, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dolti sebagai MC. Mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin saya ingin menyapa dulu Bu Santi. Bu Santi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Santi. Itu mungkin beliau masih tadi minta izin ya. Mungkin. Assalamualaikum Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya Pak Ponco, ini bersamaan dengan ada kegiatan lain begitu ya. Tadi kebetulan di sana masih ada rapat, kemudian tadi masih ada Pak Sesba ya. Saya tadi masuk dulu ke sana, tapi ini sudah baik. Matur nuwun Bu Santi atas kesediaannya. Sehat ya Bu Santi ya? Ya, alhamdulillah sehat. Pak Kris, apa kabar? Alhamdulillah. Lama nggak berjumpa. Ya, lama tidak berjumpa. Jadi mungkin sebelum mulai saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Ibu Santi. Nama lengkap Dr. Ida Widi Arsanti, tempat tanggal lahir di Semarang 14 Januari 1973. Jabatan terakhir adalah Kepala Pusat Pendidikan Pertanian di Badan Pengembangan SDM Pertanian. Terus kemudian saya ingin membacakan riwayat jabatan beliau, karena beliau ini sebenarnya meskipun sekarang di Badan SDM tapi dalam darahnya masih ada DNA Litbang. Jadi kalau lihat dari pertama kali sebagai Kepala Seksi Evaluasi di Balai Besar Pengkajian tahun 2008, kemudian Kepala Seksi Evaluasi di Balai Pengkajian tahun 2011, kemudian Kasubit Program di Puslitbang Horti 2012, kemudian Kabit Program dan Evaluasi di Puslitbang Horti 2012 juga, terus kemudian Kabit KSPHP tahun 2017, kemudian Kabak Evaluasi dan Pelaporan di Sekretariat tahun 2018, dan terakhir sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pertanian di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Mungkin itu. Terus kemudian riwayat pendidikan formalnya, SMA ditempuh di SMA 1 Yogyakarta, jadi asli Jogja. Terus kemudian S1 Agribisnis IPB, kemudian S2-nya Ekonomi dan Sumber Daya Pertanian UGM, beliau juga Kagama, kemudian S3-nya di Economic of Horticulture di Humboldt University Berlin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Ibu Santi memberikan arahan atau penyampaian kepada kami semua para petugas belajar Badan Litbang di UGM. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rekan-rekan semua ya, saya bisa diundang dalam acara Sarasehan ini. Petugas belajar, tadi sudah ada Pak Sesba, kemudian juga mungkin ada Pak KBB ya, yang tentu saja akan memberikan semangat atau pencerahan kepada kita semua untuk kemudian bagaimana para petugas belajar ini bisa bisa semakin oke, ya, terutama dari Badan Litbang. Di sini di UGM semuanya ada berapa ya, Mas Kris ya? Ada 63 ini? Total 86, Bu Santi. Sama Undip ya, sama Undip. Sama Undip. Ini S2 ya? S2 S3 UGM dan Undip. Oh gitu. Kalau di Badan Litbang perguruan tingginya Undip, kemudian apa? IPB M dan IPB. Jadi hanya 3. Banyak ya, ada dari Unpad
dari wilayah barat itu ada Unpad, ada IPB, kemudian ada di Sumatera itu Universitas Sumatera Utara, terus kemudian di tengah itu ada UGM dan Undip, terus kemudian di timur ada UB, ada Unhas. Baik. Jadi ini kebetulan sekali, saya nggak tahu nih Pak Ponco kok tiba-tiba menghubungi saya juga kaget juga ya. Dan juga sama dengan rekan-rekan semua. Kebetulan saya Pusdiktan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap program tugas belajar untuk Kementerian Pertanian. Apa yang mungkin saya ingin sekedar sharing saja dengan rekan-rekan ya terkait dengan pengalaman pembelajaran dengan petugas belajar Kementan yang di luar Badan Litbang ya, untuk kemudian ini bisa memotivasi kepada rekan-rekan semua ya, untuk kemudian bisa tujuan utama dari tugas belajar ini bisa tercapai ya. Ini tentu saja rekan-rekan sudah tahu ya, tujuan pembangunan pertanian, kemudian kita harus terus bergerak, kemudian juga roadmap pembangunan SDM pertanian ini juga terus harus ditingkatkan, kapasitas para staf dari Kementan juga harus terus meningkat ya, tidak hanya S1 saja, kemudian bisa bergerak S2 dan S3, apalagi kebutuhan sebagai peneliti atau penyuluh atau kemudian dosen dan wijaiswara ini juga menjadi persyaratan ya, terutama bagi dosen misalnya di kami ini tidak akan bisa sampai ke jenjang profesor ya ketika memang tidak S3 misalnya seperti itu. Nah, kemudian tentu saja kita sangat mengharapkan bahwa SDM pertanian masuk kita PNS itu bisa menjadi profesional, mandiri, bersaing, dan tentu saja berwirausaha. Dan harapannya ya kalau untuk yang SDM pertanian secara umum bisa didorong untuk kemudian menjadi PNS yang berjiwa kewirausahaan seperti itu. Kemudian saat ini kita menghadapi adanya transformasi penyuluhan era digital ya, di mana kita dorong kita sebagai dosen, sebagai penyuluh, sebagai peneliti juga tentu saja nanti akan berhadapan dengan para petani di lapangan yang kemudian akan mengajarkan atau mendiseminasikan bagaimana para petani ini harus semakin engage dengan teknologi begitu ya. Dan kemudian tentu saja akan melakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas nantinya ya kepada stakeholder kita, utamanya adalah petani, untuk kemudian bisa melakukan kegiatan pertanian yang berbasis online tentu saja ya, sehingga memang dalam kondisi sekarang, apalagi dalam kondisi pandemi COVID, online system ini mau tidak mau harus lebih baik kita gunakan, termasuk Sarasehan pada hari ini ya, yang biasanya dilakukan secara offline. Dulu saya masih ingat ketika saya masih S2 di UGM juga, kemudian dikunjungi oleh Pak Sesba, Pak Joko Saida Marjati, itu dilakukan di aula UGM begitu ya. Namun sekarang bisa kita lakukan melalui online seperti itu. Kemudian kami di Pusat Pendidikan Pertanian ini punya Polbangtan dan SMKPP. Ya, di samping kita juga punya tanggung jawab terkait dengan tugas belajar untuk PNS-nya yang dari Kementan tersebut, begitu ya. Nah, kemudian ini adalah tugas belajar, upaya mendukung peningkatan kompetensi, keterampilan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, dan kemudian juga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini yang harus bisa dipahami sesuai dengan kebutuhan organisasi. Artinya, linearitas dari track record kita pada saat S1, S2, begitu ya, akan mengambil jurusan di S3, kemudian juga lingkup pekerjaan kita yang ada saat ini, karena kita sudah semakin terdistribusi dengan adanya peta jabatan, tentu saja ini harus sangat-sangat kita perhatikan ya. Jadi linearitas kita, kemudian juga sesuai dengan lingkungan kerja, ini akan menjadi salah satu persyaratan di dalam kita memilih jurusan di S2 atau S3 ya. Nah, ini adalah dasar pelaksanaannya, dan terutama yang kita acu saat ini adalah Permentan nomor 10 tahun 2015. Saat ini sedang kita dorong untuk dilakukan revisi ya, karena beberapa poin sepertinya sudah kurang pas lagi terkait dengan kondisi yang ada saat ini ya, dan kita harapkan ini nanti betul-betul bisa memberikan motivasi kepada para petugas belajar ya.
Nah, kemudian ini tujuannya adalah peningkatan profesionalisme, keterampilan, kemudian persyaratan umumnya ada sebagai berikut, dan saya rasa rekan-rekan saat ini sudah melalui ini semua, ya. Untuk S2 maksimal 37 tahun, S3 40 tahun, kecuali, ada kecualinya ya, ada 3 untuk daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan terluar. Kemudian juga ada beberapa pengecualian lain yang kemudian bisa diikutkan di dalam persyaratan tugas belajar di Permentas 10 tahun 2015 tersebut. Nah, kemudian ini adalah bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan, tidak dalam status pegawai tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan, ya. Kemudian program studi yang ditempuh memiliki relevansi dengan Kementerian Pertanian, memenuhi persyaratan ditetapkan oleh lembaga pendidikan penyelenggara, ya. Nah, tentu saja apa yang kita ingin dapatkan ini disesuaikan dengan jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi mitra yang ingin kita tempuh studinya, ya. Kemudian ini adalah hak pegawai tugas belajarnya, gaji, kemudian menerima biaya pendidikan, biaya hidup, biaya penulisan tugas akhir. Saya rasa ini juga mungkin more or less sama lah ya, antara yang di Badan SDM dengan yang di Badan Litbang ya, karena aturannya sama. Kemudian pegawai tugas belajar berhak menerima hak kepegawaian kecuali tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian menduduki jabatan fungsional, ya, dibebas tugaskan sementara. Kemudian pejabat struktural yang diberikan tugas belajar lebih dari 6 bulan diberhentikan dari jabatannya. Jadi seperti itu ketentuannya. Kemudian kewajibannya, ya, menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabatannya ditunjuk, ya, ketika memang sudah sekolah. Mengikuti proses pendidikan yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang yang memberikan tugas belajar, menjaga nama baik bangsa dan negara, itu wajib, karena banyak yang kejadian juga, menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu, harapannya seperti itu ya, tepat waktu. Ini yang saat ini banyak menjadi kondisi yang harus kita hadapi oleh para petugas belajar yang ada di Kementan ini, ya. Jadi banyak yang molor, mentaati semua ketentuan tugas belajar yang berlaku di tempat atau di lembaga pendidikan masing-masing, ya. Kemudian ini sanksinya. Sanksi ini tentu saja dibuat untuk tidak dilakukan, ya, rekan-rekan semuanya ya. Tapi ternyata ada yang bahkan memilih untuk mendapatkan sanksi dibandingkan dengan harus melanjutkan tugas belajarnya. Ini ada. Nah, harapannya rekan-rekan tugas belajar Litbang tidak ada yang seperti itu, ya, karena sanksinya ini cukup berat, ya. Harus membayar biaya pendidikan yang jumlahnya ratusan juta. Untuk S2 itu bisa mencapai 100 juta, untuk kemudian S3 lebih lagi. Dan kondisi yang ada, rekan-rekan semua ya, saat ini kita sudah memproses, ada sekitar 10 orang yang kemudian memang kondisinya harus membayar atau mengembalikan biaya pendidikannya. Tentu saja ini sangat tidak kita harapkan, ya. Dan kemudian juga kondisi-kondisi tersebut juga tidak akan oleh banyak pihak. Yang bersangkutan sendiri juga tentu akan tidak nyaman. Kemudian di kantornya kembali juga tidak mungkin juga jadi tidak smooth begitu ya. Kebanyakan kasus yang harus melakukan ini ternyata mereka kemudian memilih untuk pindah tempat kerja, ya. Dan kemudian ya itu tadi dari pendidikan tingginya sendiri, perguruan tinggi mitranya, mereka juga ketika harus DO dan sebagainya itu akan mengurangi akreditasi mereka, penilaian untuk akreditasi mereka, sehingga tentu saja semua pihak sangat berharap bahwa ketika memang sudah masuk atau sudah berniat untuk sekolah, ya niatnya harus betul-betul dibulatkan begitu ya. Jadi saya selalu menyampaikan jangan ikut petugas belajar hanya karena lari dari kesibukan sehari-hari di kantor. Harapannya kalau rekan-rekan di sini nggak ada ya yang seperti itu ya. Jadi semuanya memang niat untuk kemudian meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya. Karena saya juga selalu tekankan kepada rekan-rekan yang tugas belajar ini. Petugas belajar ini kan kalau di Litbang mungkin juga sama ya. Saat ini menggunakan dana JIPA. Ya, dan kemudian dana JIPA itu adalah dana yang memang kita dorong dari rakyat. Sehingga
rekan-rekan juga harus punya semacam pertanggungjawaban untuk masyarakat kita. Ketika memang sudah diberi semacam prestasi, jadi bisa mendapatkan kesempatan tugas belajar ini kan prestasi. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Dari kami sendiri setiap tahunnya ya, misalnya ada 300 pelamar, itu rata-rata hanya 100 yang kita kirimkan untuk tugas belajar S2 dan S3. Seperti itu. Jadi 1:3. Selebihnya bisa menunggu tahun depan atau kemudian ya ketika memang tidak memenuhi persyaratan ya mereka tidak bisa sekolah seperti itu ya. Nah, harapannya ya ini betul-betul dilakukan dengan baik dan kemudian bisa berprestasi dan lulus tepat waktu, itu yang sangat kita harapkan. Kondisi pandemi COVID, saya sudah berkomunikasi dengan banyak pihak ya, termasuk dengan Bu Endang dari UGM. Sama kan ya pengurusnya Bu Endang ya kalau dari UGM ya. Ini juga sama aja, Bu Endang dari UGM, kemudian dari IPB dengan Prof Anas, kemudian dari UB Prof Puswanto ya, kemudian dari Undip Pak Limbang ya, di samping juga Pak Bambang. Ini tidak menjadi alasan bagi semua pengelola atau manajemen perguruan tinggi ya atau pasca, di mana proses pembelajaran bisa berlangsung secara online dan kemudian juga proses administrasi untuk kelulusan ya, dimulai dari proposal, ujian proposal, kemudian istilahnya pendadaran, kemudian kolokium, kemudian juga ujian tertutup, ujian terbuka, itu semuanya bisa dilakukan melalui online. Nah, terkait dengan topik penelitiannya, ya topik penelitian juga bisa kita diskusikan. Oh, luar biasa kan? Jadi kami dari Kementan dan tentu saja dari Badan Litbang sudah punya kerjasama, sudah punya MOU dengan perguruan tinggi tersebut ya. Nah, ketika memang sudah punya MOU, kita punya beberapa pengkhususan ya. Artinya kita bisa mendorong, kita bisa berkomunikasi lebih baik begitu ya. Bahkan kami sempat melakukan pemetaan ya. Maksudnya begini. Kadang-kadang rekan-rekan yang kita lihat mendaftar ini sering tidak linear atau kemudian juga tidak sesuai dengan kondisi maksud saya ketika memang akan sekolah kita kan melalui berbagai macam tes ya, paling enggak TPA itu harus dilalui, kemudian setelah itu tes psikotes, kalau di kita ada psikotes juga, hasilnya disarankan kemudian dipertimbangkan dan yang ketiga tidak disarankan ya, dan kemudian yang ketiga adalah TOEFL. Nah, tiga-tiganya ini adalah menjadi syarat masuk bagi kita untuk kemudian bisa menjamin keberhasilan dari para petugas belajar tersebut. Ya, jadi ada tes tersebut, kemudian harus dilalui, dan kemudian dengan sudah melalui itu, harapannya rekan-rekan bisa kemudian memilih yang sesuai. Nah, kadang-kadang ini contoh kasus ya, ada jurusan ilmu pangan di IPB atau kemudian juga jurusan, karena di sini nggak ada orang IPB, ilmu pangan di IPB dan kemudian juga EPN di IPB itu top ranking seperti itu ya. Nah, ketika memang kita mappingkan TPA-nya nggak nyampe 500 atau kemudian juga TOEFL-nya biasa-biasa saja, assessment-nya dipertimbangkan, maka kita tidak akan mengirimkan yang bersangkutan ke ilmu pangan atau kemudian ke EPN. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah melakukan komunikasi seperti itu. Dan kemudian ketika misalnya Mas Kris ya, kemudian tetap memilih ke ilmu pangan misalnya, dan kemudian kondisinya rata-rata misalnya ya, kami akan komunikasikan ke IPB, begitu kan, termasuk juga ke UGM. Nah, ini kira-kira gimana nih Mas Kris nih? Apakah tetap di ilmu pangan atau ada solusi yang lain melihat background pendidikan dan kerjanya seperti ini, seperti itu ya. Oke, kalau gitu nggak ke ilmu pangan tapi ke mekanisasi pertanian, karena di mekanisasi ada ilmu biomekanisme yang lebih ke manajemen, biomesin atau apa ya, seperti itu contoh. Jadi kita melakukan komunikasi yang sangat aktif dengan perguruan tinggi mitra, dimulai dari perencanaannya untuk masuk, kemudian proses pembelajarannya hingga di ujungnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Tadi saya dengar ada masalah ya dengan salah satu petugas belajar, itu kita komunikasikan sehingga semuanya bisa smooth. Harapannya seperti itu, walaupun dari
saat ini cukup banyak, para petugas belajar kasusnya tetap bervariasi, kasusnya tetap bervariasi, dan ini merupakan tantangan bagi kami semua. Ya, perpanjangan dibolehkan, ya, tapi jangan berkepanjangan, seperti itu ya. Jadi kalau saat ini kita memberikan kesempatan ya satu tahun atau 2 semester perpanjangannya seperti itu ya untuk tugas belajar, setelahnya menjadi izin belajar ya. Dan kemudian kalau di kami ini mungkin agak beda karena sangat tergantung pada kondisi keuangan dari masing-masing, karena kita banyak sekali yang disekolahkan. Kita hanya memberikan dalam jangka waktu 2 tahun dan 4 tahun begitu ya. Ketika sudah mereka mengajukan perpanjangan, kita tidak memberikan pembiayaan lagi seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah berbagai macam permasalahan dari tugas belajar ya, di mana ini ada macam-macam permasalahannya ternyata. Yang pertama, permasalahan-permasalahan ini harapannya bisa kita pecahkan seperti itu ya. Nah, ini kendala yang dihadapi. Yang pertama, terkendali publikasi jurnal. Itu banyak sekali rekan-rekan yang mengalami kendala publikasi jurnal. Saya sangat berharap bahwa rekan-rekan di UGM dari Badan Litbang tidak mengalami ini, karena sudah sehari-hari menjadi peneliti dan penyuluh yang sudah terbiasa dengan jurnal ya. Tapi kalau rekan-rekan yang ada di kita sekolahkan dari direktorat teknis misalnya ya, dari tanaman pangan yang biasanya sehari-hari ngurus UPSUS atau kemudian dari biro umum yang setiap harinya mengurus pengadaan misalnya, tiba-tiba harus menulis jurnal, itu merupakan tantangan yang luar biasa ya. Sehingga kami kerap kali melakukan pemetaan nih. Ini kalau anaknya kita juga sudah punya pemetaan perguruan tinggi. Artinya begini, kita sudah kalau UGM itu seperti apa, kalau IPB seperti apa, kalau Undip seperti apa, UB seperti apa, begitu ya. Komunikasi kami dengan PTM juga semuanya lancar, tapi kita lakukan pemetaan. Kalau misalnya rekan-rekan ini sudah terbiasa dengan menulis jurnal, maka akan coba kita dorong ke Undip untuk menggunakan research base. Ya, seperti itu. Ada yang research base, bisa kita dorong ke sana. Tapi ketika memang belum terbiasa karena mereka bekerjanya di bidang yang sangat teknis, misalnya pengadaan dan sebagainya, kemudian harus sekolah di manajemen, ya kita carikan perguruan tinggi yang memang agak soft terkait dengan publikasi jurnalnya. Di Undip misalnya, di Undip itu harus publish, ya, tapi mereka melakukan atau punya yang namanya klinik jurnal. Ya, klinik publikasi, sehingga sebulan sekali rekan-rekan bisa mengikuti itu ya. Nah, itu salah satu solusi. Kalau di Unpad mungkin tidak terlalu sulit ya. Syaratnya adalah cukup acceptance kalau saya tidak salah ya. Di IPB juga ada beberapa yang syaratnya cukup acceptance seperti itu ya. Kemudian di UNAN itu malah agak sulit, itu harus publish. Di UGM itu harus publish ya, Mas Kris ya, harus publish ya syaratnya. Iya, publish untuk S3, kalau S2 diterima aja. Oke, nah seperti itu. Jadi kita juga memetakan ini tingkat kesulitan dari masing-masing. Ketika memang kira-kira kita lihat ya, ada rekan-rekan yang psikotesnya itu dipertimbangkan, ya kita akan carikan yang ininya moderat, sekolahnya moderat gitu kan. Bahkan kita juga bisa menyampaikan, Pak, ini ada kasus ini ya, artinya dari aspek psikologisnya seperti ini, nanti mohon ya kami bisa minta tolong dicarikan pembimbing yang mudah. Kita bisa sampai seperti itu, dicarikan untuk ABCD begitu ya, 4 orang ini misalnya karena nilainya juga pas-pasan, kemudian ini tolong dicarikan pembimbing yang tidak terlalu sibuk dan kemudian yang mudah. Nah seperti itu, kita bisa menyampaikan seperti itu kepada manajemen perguruan tinggi mitra kita, seperti itu ya. Kemudian penelitian gagal di lapangan, nah ini juga banyak ini saat ini karena masalah itu tadi kan teman-teman tadinya diminta ke lapangan, tapi karena ada COVID dan sebagainya, nah itu kemudian akhirnya terkendala ya. Beberapa waktu ini tahun 2019 Pak Kepala Badan Karantina
waktu itu menyampaikan bahwa semua petugas belajar dari Barantan itu harus melakukan penelitian biosensor. Wah, ini luar biasa nih. Padahal mungkin rekan-rekan punya kenalan, termasuk di UGM ya, yang S2, S3 mungkin punya kenalan. Nah, pada saat COVID, akhirnya mereka harus antri labnya. Ya, akhirnya semuanya mundur. Padahal kita sudah sampaikan begitu kan, ini kalau bisa jangan mundur apa segala macam. Bahkan beberapa di antaranya ada yang menyampaikan nggak bisa lagi dengan penelitian biosensor, ya ada kita fasilitasi. Kita sampaikan kepada Pak Sesbanya, kemudian kepada Pak Kepala Badan bahwa yang bersangkutan ini bisa melakukan kegiatan penelitian tapi tidak biosensor. Nah, hal-hal seperti itu terus kita lakukan pendampingan ya. Dan kemudian kita juga berharap bahwa nggak ada penelitian yang gagal di lapangan, apalagi karena kondisi COVID. Ya, banyak juga yang kemudian kita dorong untuk merubah penelitian lapangannya menjadi penelitian sekunder, yang sosek, misalnya seperti itu ya, data-data sekunder. Di IPB itu masih sangat memungkinkan. Kemudian juga ada yang kemarin dari UNAN, alhamdulillah juga sudah lulus. Dari UNAN, alhamdulillah sudah lulus. Saya baru saja kemarin tuh rekan-rekannya, aduh luar biasa ya. Kalau yang satu ini ya, ini yang Soso. Jadi dia tadinya di perusahaan sawit, tapi karena PPKM jadi karena COVID, jadi mereka nggak mau terima magang di sana atau penelitian di sana. Akhirnya mereka cari data-data sekunder di beberapa negara dan alhamdulillah sudah lulus. Ada lagi gagalnya di lapangan ini karena ya itu tadi motivasinya kurang ya. Ada yang sekolah di UNAN mulai tahun 2003. Coba Bapak bayangkan. 2003 itu kalau saya itu baru mau S3. Dari 2003 itu saya mau S3. Saya S3 2004 ya. Jadi lulus dari UGM 2002. Nah, yang bersangkutan ini kuliah di UNAN 2003, baru lulus alhamdulillah kemarin. Luar biasa itu. Coba Bapak bayangin, itu prosesnya seperti apa. Baru lulus kemarin itu. Sudah Pak Sesijen, jadi lupa Pak Projo, Pak Karo itu sudah menyampaikan ke saya, Bu, ini cut aja. DO maksudnya. Ini cut saja. Ini sudah dari tahun 2003 sampai sekarang. Ya, akhirnya kita lakukan mediasi. Bagaimana nih yang bersangkutan untuk kemudian bisa ini, akhirnya dengan bantuan dari perguruan tinggi mitra, didampingi, kepala UPT-nya mendampingi, atau lebih tepatnya membuatkan penelitian dan ininya, akhirnya beliau lulus. Wah, itu luar biasa, saya lega sekali bisa kemudian membantu petugas belajar lepas dari jeratan ratusan juta itu tadi, karena kalau DO harus ratusan juta ini Bapak Ibu, kan luar biasa. Nah, hal seperti ini tentu saja harapannya jangan sampai terjadi, dikomunikasikan dengan baik, kondisi-kondisi COVID, pandemi ini juga harus dikomunikasikan sehingga tidak ada penelitian yang gagal, begitu ya. Kemudian komunikasi yang kurang harmonis dengan dosen pembimbing. Ini biasanya karena dosen pembimbingnya sangat sibuk, ya. Dosen pembimbingnya sangat sibuk. Banyak rekan-rekan di Biro Perencanaan di BKP. Kalau kita lihat mereka tuh orang-orang number one lah, topnya lah ya. Tapi kemudian ternyata mereka lama lulusnya. Ternyata ketika ditelisik kenapa? Ya itu tadi pembimbingnya sangat sibuk, begitu kan? Komunikasi akhirnya kurang, sehingga akhirnya mundur, nah, seperti itu. Hamil sakit pada saat mendapat tugas belajar. Nah ini alasan yang terutama yang hamil nih Bapak Ibu, karena saat saya S2 di UGM juga dan Badan Litbang, saya juga lagi hamil. Tapi alhamdulillah saya bisa lulus 2 tahun. Oh, itu saya sampaikan kepada rekan-rekan yang petugas belajar yang di Kementan itu, nggak ada alasan hamil itu untuk kemudian menunda studi begitu ya, karena ya selama kehamilan kita masih tetap bisa beraktivitas ya, studi. Kemudian juga melahirkan saja mungkin beberapa waktu setelah itu kita bisa nulis lagi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, selama memang kehamilan kita lancar dan sebagainya. Nah, sakit ini juga banyak dan biasanya yang punya masalah di satu waktu kemudian bergulir, masalahnya itu bertambah-tambah ya. Jadi yang tadi misalnya pertama hamil, setelah hamil sakit, COVID, habis COVID nanti orang tuanya sakit, habis orang tuanya sakit laptopnya hilang. Itu ada yang seperti itu. Jadi masalahnya itu bertambah-tambah sehingga nggak selesai-selesai seperti itu ya. Permasalahan pribadi,
atau keluarga peserta tugas belajar. Nah, ini saya sangat mengharapkan ini terjadi ya rekan-rekan ya. Permasalahan pribadi keluarga itu ada, dan bahkan kondisi kejiwaan pun itu juga terjadi. Ya, rekan-rekan mungkin bisa senyum nih kalau saya ceritakan. Jadi banyak gara-gara pandemi COVID, kemudian mereka jadi jauh dari lingkungannya, ya, dari lingkungan studinya, baik itu dari dosen pembimbing, kemudian perguruan tinggi, jurusan, teman-temannya, ya, akhirnya banyak di kamar, akhirnya apa? Kecanduan main game, rekan-rekan. Itu ada yang sampai seperti itu. Jadi mereka akhirnya ini masalah psikologis, kecanduan main game. Karena terlalu lama COVID, kemudian semakin jauh dari lingkungan akademisnya, dan kemudian ketika akan kembali sudah nggak bisa. Nah, yang kecanduan main game ini akhirnya DO kemarin. Tapi kemudian ada juga yang saat ini sedang kita garap, ini juga agak sedikit gangguan kejiwaan ya. Kalau melihat laptop, kalau membaca jurnal muntah katanya. Nah, itu ada juga. Banyak kasusnya gitu kan. Waduh. Pokoknya Bu, saya kalau udah lihat jurnal sama laptop saya muntah begitu kan. Itu juga ada juga. Nah, akhirnya ketika yang kita lihat sehari-hari mereka udah nggak mau mengerjakan pekerjaannya lagi gitu ya, maksudnya disertasi atau tesisnya lagi, akhirnya berkebun seharian di kebun seperti itu, dan aktivitas yang lain-lain. Nah, tentu saja dengan adanya Sarasehan, dengan adanya paguyuban atau kemudian juga perkumpulan seperti ini, saya sangat berharap rekan-rekan, terutama yang semuanya itu harus saling mendukung, begitu ya, rekan-rekan semuanya. Jadi kalau ada yang hilang, kalau ada yang nggak aktif, udah dicolek-colek saja supaya mereka tetap terangkul, ya. Karena begitu mereka semakin jauh dari lingkungan akademisnya, mereka akan semakin asing dan semakin nggak selesai, semakin banyak masalah. Ya. Kemudian ada juga yang hilang, Bapak Ibu, dicari di kampus, dipanggil oleh pihak kampus nggak pernah hadir, kita cari di rumahnya nggak pernah diangkat telepon dan sebagainya, jadi akhirnya dinyatakan hilang, itu ada juga. Nah, itulah makanya itu karena juga mungkin pada saat awal dulu mau sekolah niatnya kurang kuat gitu ya, niatnya hanya ingin menghindarkan dari kesibukan sehari-hari, sehingga ketika sekolah ya sudah dia ini sendiri gitu kan. Nah, termasuk juga ada salah satu perguruan tinggi ya yang saat ini juga kita tengarai, agak kendor pengawasannya. Ini juga ada ke rekan-rekan mahasiswa, tapi tidak UGM ya, tidak usah kita sebutkan. Nah, itu juga ada, sehingga kita juga sekarang agak sangat membatasi untuk kita kirimkan ke perguruan tinggi tersebut, karena ya kita tunggu dulu, ya sudah ada, ini harus berproses lebih lanjut. Kemudian yang DO ada, dan kemudian kita hindarkan untuk kemudian yang akan datang tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi faktor kejiwaan, psikologi, niat itu juga harus dibulatkan bagi rekan-rekan ya. Masalah itu pasti ada, tapi kita harus tetap profesional untuk kemudian ya belajar ini harus kita selesaikan, dan kemudian juga harus tepat waktu. Nggak ada gunanya kita mencari misalnya penelitian yang sangat sulit atau kemudian yang impossible kalau pada akhirnya nggak selesai, kalau pada akhirnya membuat kita stressful ya. Jadi lebih baik kalau saya sekarang kepada rekan-rekan calon petugas belajar, cari yang moderat saja ya, cari yang moderat. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita ya. Kalau misalnya memang mohon maaf tadi di IPB ilmu pangan atau FPM terlalu rumit, terlalu tinggi, ya sudahlah yang so-so saja. Ada jurusan komunikasi misalnya, ada jurusan penyuluhan yang kemudian bisa lebih memberikan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Kenapa tidak kita pilih jurusan yang demikian? Kemudian ketika sudah masuk, ya komunikasikan dosen pembimbingnya. Ya kita rasional ya, kita juga nggak ingin dosen pembimbing kita itu sangat sibuk dan sebagainya. Artinya proses pembelajaran kita harus tetap bisa berjalan dengan baik begitu ya. Nah, ini tidak ada komunikasi dan nilai kontak, ini ada kekurangan biaya penelitian, ini juga ada, tapi kemudian sudah kita dorong karena sebetulnya perguruan tinggi juga banyak memberikan ada beasiswa ya. Kalau di UB itu satu dosen punya jatah sekitar 50 sampai 100 lah ya
biaya penelitian, dan kemudian mereka bisa mengajak mahasiswanya, sehingga itu akan bisa menjadi komplementari dari biaya riset yang kita berikan. Kemudian ya ini pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan studi dan BO. Seperti itu. Nah, sehingga kami sendiri saat ini ya melakukan beberapa upaya untuk percepatan penyelesaian tugas belajar. Artinya ya kita berharap 3 tahun atau 4 tahun untuk S3 itu bisa diselesaikan. Untuk S2 ya 2 tahun harapannya itu bisa. Dan semua perguruan tinggi itu menyatakan bisa meluluskan S2 dalam waktu 2 tahun, ya, dan kemudian juga bisa meluluskan S3 dalam waktu 3 tahun atau 3,5 tahun. Ya, jadi semuanya bisa. Tinggal bagaimana kemauan kita sendiri untuk kemudian bisa mengejar target-target tersebut, dan kemudian tentu saja mencari kondisi yang mendukung untuk kemudian kita bisa selesai 3 tahun atau 3,5 tahun, seperti itu ya. Pemberian sanksi ini sebetulnya tidak kita harapkan, tapi sudah kita laksanakan. Ada sekitar 10 orang yang sudah harus membayar ratusan juta, ya, itu tidak kita inginkan sebetulnya. Dan kemudian yang bersangkutan pada akhirnya ketika kita lihat ya, pada akhirnya mengajukan pindah. Hampir semuanya pindah karena mungkin merasa tertekan, malu dengan lingkungan kerjanya yang ada, kemudian mereka pindah ke UPT lain, atau kemudian ada juga yang pindah ke tidak lagi ke Kementan tapi kemudian ke Pemda misalnya, seperti itu. Melakukan pendampingan pengawasan secara intensif kepada peserta tugas belajar ya yang bermasalah dengan perguruan tingginya. Kesimpulan saya, sebagian besar permasalahan yang ada ini sebetulnya lebih kepada pribadi kita masing-masing, ya, karena perguruan tinggi ini kan sudah punya standar, sudah punya aturan, ya harusnya ini bisa diikuti oleh para mahasiswanya. Namun ketika ada masalah, nah itu yang kemudian pada akhirnya menjadi berlarut-larut dan kemudian tidak bisa selesai. Kemudian koordinasi pendampingan dan pengawasan secara intensif ini juga terus kita lakukan. Kami seperti juga dilakukan oleh Pak Sesba melakukan paling tidak setahun 2 kali ya kita bertemu dengan perguruan tinggi mitra, petugas belajarnya, dan kemudian juga institusi yang mengirimkannya. Ya. Kemudian pendampingan dan pengawalan tugas belajar melalui aplikasi Monef, dan kemudian kita juga membuat aplikasi Sitagar. Jadi mungkin itu Pak Kris dan rekan-rekan semua ya sharing dari saya yang kebetulan kata Pak Kris kan darahnya ada di Litbang ya. Darahnya ada di Litbang, dan kemudian kebetulan saat ini untuk tugas belajar ini ada di bawah koordinasi dari Pusat Pendidikan Pertanian. Mungkin karena pendidikan ya, sehingga tidak hanya yang Politeknik atau SMKPP saja, tapi kemudian yang dari Kementan untuk kemudian meningkatkan S2, S3 ini juga didorong dari kami. Dan itu tadi beberapa sharing atau pengalaman perlunya perhimpunan, perlunya wadah, perlunya kebersamaan dalam atau lingkungan yang kondusif, lingkungan akademis yang kondusif ya, dalam kita bersama-sama untuk sukses menjadi petugas belajar S2 dan S3. Nah, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kris, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sangat menarik sekali ya teman-teman. Ini mohon maaf nih kalau misalkan ada suara-suara yang di background saya nih karena lagi hujan di tempat saya. Mohon maaf ya. Mungkin untuk berikutnya kami buka sesi diskusi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau mengeluarkan unek-unek atau sharing, saya persilahkan. Mumpung ada Ibu Kapus yang baik hati. Ini saya dengan Ibu Kapus sudah berteman sejak lama. Monggo teman-teman. Mas Vendra ketua angkatannya ya? Ketua apa Mas? Ketua angkatan? Mas Vendra angkatan maba Mbak Santi. Oh, angkatan mahasiswa baru. Oh, betul. Ketua angkatan 2021. Oh, jadi ini yang maba semua ya? S2 dan S3 yang maba ya? Pak Kris ya? Di sini pesertanya maba 2021, kemudian 2020 sama 2019, dan yang alumni juga ada
Oh, alumni untuk juga. sharing dengan teman-teman sekalian. Nah, mungkin kalau ya itu tadi ya, untuk yang rekan-rekan yang maba, tadi mungkin apa yang saya sampaikan banyak ini ya, banyak menjadi bahan perenungan. Seperti itu ya, kalau yang sudah jalan. Jadi harus benar-benar distrategikan. Strateginya itu harus ada. Milih dosen pembimbing, pokoknya nggak usah yang inilah, nggak usah yang sibuk dan sebagainya, dihindari. Nah, ada beberapa teman, Bu, dosen pembimbingnya dipilihkan sama ini, sama apa? Sama fakultasnya. Nah, kalau yang seperti ini tolong dikomunikasikan dengan Pak Sesba supaya Pak Sesba bisa intervensi. Ya. Kalau ketua angkatan semuanya siapa ya? Artinya kalau ada masalah-masalah yang seperti tadi itu insya Allah sih sebenarnya bisa diselesaikan. Ya, jadi termasuk juga ada yang ganti dosen pembimbing dan sebagainya. Tadi kasus yang saya ceritakan ada yang muntah lihat jurnal tadi ya, sama lihat komputer. Itu pada akhirnya kita komunikasikan dengan perguruan tingginya, perguruan tinggi, kaprodi, kemudian juga dosen pembimbingnya. Bu, pokoknya Ibu A ini nulis apa aja, pasti nanti kita luluskan. Yang penting ada tulisannya, sampai sebegitunya Pak. Jadi mereka semua insya Allah membantu ya dan sangat terbuka untuk kemudian bisa sukses belajar kita. Jadi dimanfaatkan kerjasama atau MOU yang sudah kita miliki untuk kemudian sukses itu. Untuk itu maka ya rekan-rekan harus bersatu ini. Saya sangat berharap ini Pak Ponco, Pak Kris, jangan hanya yang pada litbang saja nih. Kalau bisa teman-teman UGM yang Kementan tolong dirangkul juga ya, karena itu tadi pembarantan yang biosensor itu, terutama S2 dan S3 di tahun 2019, itu mereka sekarang lagi berjuang. Nah, kalau misalnya rekan-rekan litbang ini nanti bisa merangkul, saya sudah menyarankan mereka, ayo bentuk paguyuban, seperti itu ya. Tapi sepertinya belum. Nah, kalau misalnya rekan-rekan litbang bisa merangkul, memberikan penguatan, solusi, dan sebagainya, tentu saja akan banyak gunanya. Kan kita untuk itu ya. Jadi kita ketika memang sudah kuat sendiri, sudah kuat, nah harapannya juga rekan-rekan lain yang mengalami hambatan karena biosensor dan kemudian harus antri di lab, nah itu mungkin bisa kita kuatkan seperti itu. Terutama yang S2, karena S2 itu harusnya tahun ini, 2019, tahun ini harus sudah selesai, tapi mereka belum selesai semua, karena itu tadi, harus antri di lab. Gitu. Bu Santi, saya kira ide yang bagus. Mungkin nanti ketua forumnya Pak Ponco nanti bisa menjajaki dengan teman-teman yang sama-sama Kementan ya. Dan mungkin ke depan ini kan kita di Badan Litbang juga masih dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Bisa jadi bergabung dengan Bu Santi di mana? Bergabung dengan saya ya. Pak Sesba di Badan SDM. Pak Sesba udah live ya. Sudah live. Sudah bergabung dengan apa namanya? Bergabung dengan kita nanti. Oke. Karena kan dengar-dengar BPTT katanya disarankan untuk ke ini ya, ke Badan SDM ya. Iya, betul, di Badan SDM. Oke, itu kemarin saran dari DPR pada saat raker